memberkati kita. Mari jemaat terkasih, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 15. Daniel pasal pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawatan kami dengan perawatan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka ini. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawatan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat firman yang baru saya bacakan ini berbicara sebuah ujian yang diperhadapkan kepada 4 anak muda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ujian yaitu tidak memakan dan tidak meminum minuman yang dihidangkan oleh raja. Tentu makanan dan minuman yang dihidangkan di meja raja sudah pasti makanan yang lezat, makanan yang paling enak, makanan yang sudah teruji, makanan yang bergizi, bervitamin tinggi. Demikian minuman. Tetapi 4 anak muda ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau memakan makanan itu, tidak mau minum minuman itu, karena itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap makanan dan minuman yang dihidangkan di meja raja itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada Baal, kepada berhala-berhala, dan setelah dipersembahkan maka mereka boleh memakannya. Karena ada hukum Tuhan, tidak boleh kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tidak boleh minum minuman yang dipersembahkan kepada berhala. Tidak makan makanan yang lezat, yang bergizi di istana raja, itu adalah sebuah ujian. Itu adalah sebuah ujian yang sangat berat. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memilih hanya makan sayur dan minum air putih saja. Apalah artinya sayur yang tidak
ada rasa, dan minum air putih yang tidak ada rasa. Ini sebuah pergumulan yang amat berat. Sementara ada banyak berjejer makanan, ada banyak berjejer buah, berjejer minuman, tinggal memilih. Dan boleh saya pastikan itulah makanan yang paling enak, minuman yang paling enak. Tetapi Sadrak Mesach, Abednego dan Daniel menahan diri, tidak memakan dan tidak meminum makanan dan minuman. Ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Sama seperti jemaat Tuhan, kalau kita sudah dilarang oleh dokter memakan makanan tertentu oleh karena kita mengidap sebuah penyakit, padahal makanan itulah makanan kesukaan kita, makanan kesenangan kita, tapi dokter bilang kau hanya bisa lihat-lihat, menyentuh boleh, memakan tidak boleh. Ini pergumulan jemaat. Apalagi makanan itu selalu diperhadapkan di depan kita, menantang kita terus. Tetapi dokter sudah kasih garis merah, makanan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi ada banyak orang melanggar aturan dokter ini dan mempersingkat umurnya. Begitu dia selesai makan, langsung dia tidak bangun lagi. Ini banyak terjadi seperti ini. Karena ini sebuah ujian terberat. Makanan kesukaan kita tiba-tiba kita harus berhenti memakannya. Tetapi itu karena faktor kesehatan. Tetapi Daniel, Sadrak Mesach, Abednego bukan faktor kesehatan. Bukan karena mereka dilarang dokter makan makanan dan minum minuman itu, tetapi ini karena faktor kebenaran, iman. Untuk itu jemaat Tuhan, maka Daniel, Sadrak Mesach, Abednego tahan uji dalam hal ini. Malah mereka dibuat percobaan 10 hari untuk membuktikan siapa yang lebih sehat, siapa yang lebih gemuk, bahkan siapa yang lebih pintar. Ternyata ditemukan Daniel, Sadrak Mesach, Abednego yang hanya makan sayur dan air putih. Setelah 10 hari dibandingkan dengan anak-anak muda yang makan santapan raja, makan makanan yang paling enak itu tadi, ditemukan ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang telah makan dari santapan raja. Tahan uji. Inilah yang menjadi tema gereja kita di bulan Juni, jemaat terkasih. Tahan uji. Tahan uji artinya bahwa kita siap diuji. Kita menang terhadap ujian. Kita akan ditemukan lebih baik, lebih bermutu, lebih berkualitas di saat diperhadapkan kepada ujian. Jadi tahan itu berkata kuat. Tahan itu bisa dihubungkan dengan kemenangan. Jemaat terkasih, kita tidak boleh larang ujian datang menerpa kita. Kita tidak boleh menghempang, menghambat ujian datang kepada kita. Dan tidak ada doa yang lebih hebat, doa sehebat apapun yang bisa mengusir, menengking ujian untuk tidak datang kepada kita. Tidak ada doa yang seperti itu.
Dan doa yang seperti itu tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Ujian itu pasti datang kepada kita. Ujian itu tidak kita undang pun dia pasti datang. Kadang-kala kita baik-baiknya terus hidup benar, tapi ujian dan cobaan bertubi-tubi datang. Nah, untuk itu jemaat terkasih, jangan pernah pusingkan ujian datang kepadamu. Jangan pernah persoalkan ujian datang kepadamu. Katakanlah sepanjang hari ini keuangan tidak lancar, jangan salahkan keuangan yang tidak lancar itu. Mungkin jemaat berjualan tidak laku-laku, jangan salahkan jualan yang tidak laku itu. Mungkin sepanjang minggu ini engkau mengalami kurang sehat badan atau sakit, jangan salahkan penyakit itu datang. Itu adalah ujian yang datang, dan ujian itu tidak terjadwal jemaat. Ujian tidak punya jadwal. Kecuali ujian anak sekolah sudah terjadwal. Anak SMA ujian tanggal sekian, anak SMP ujian tanggal sekian, anak SD ujian tanggal sekian. Pokoknya kalau anak sekolah ujian pasti ada jadwal. Tidak ada sekolah yang ujian tanpa jadwal. Jauh-jauh hari sudah diumumkan jadwal ujian kita. Hari Senin tanggal sekian ujian MM, ujian PKN, dan lain-lain. Hari Selasa, hari Rabu, semua terjadwal. Tetapi ujian secara rohani jemaat Tuhan, ujian kehidupan jemaat Tuhan, tidak pernah ada jadwalnya. Bisa datang secara tiba-tiba, bisa datang mendadak tanpa kita tidak sangka-sangka. Siapa menyangka anak Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menghadapi ujian anaknya Eri harus mati dan hanyut di Sungai Are, Swiss. Tidak ada seorang pun yang menyangka itu. Tidak ada seorang pun yang menduga itu bisa terjadi. Malah mau sekolah kuliah di sana, malah mengantar kematian ke sana. Ada banyak orang mengalami hal seperti itu. Mengantarkan anaknya sekolah ke satu tempat, ternyata mati di tempat itu. Mengantarkan anaknya bekerja di perantauan, ternyata dia mati di perantauan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu jemaat. Beberapa hari yang lalu kami ada pelayanan di Kisaran KKR, dan lanjut ke Malang untuk menghadiri pesta pernikahan salah seorang teman kami, hamba Tuhan. Saya nyetir mulai dari Medan sampai ke Kisaran. Selesai ibadah KKR lanjut menuju Malang. Jemaat terkasih masih di kota Kisaran. Itu ban mobil masuk besi yang segini besar dan panjang, tenggelam masuk ke dalam ban. Wah, bukan tajam, tapi seperti besi bangunan itu, tapi kok bisa masuk ke dalam. Tetapi herannya itu terjadi pas di kota Kisaran. Pas terjadi di kota Kisaran, dan banyak tempel ban di kiri kanan bukan belakang. Saya masih sangat bersyukur itu terjadi di kota Kisaran. Tetapi siapa bisa menyangka itu bisa terjadi. Banyak kecelakaan kami lihat di sepanjang jalan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak ada pernah menyangka itu. Dan jemaat Tuhan, banyak orang stres mikirin ujian dan ujian, stres mikirin persoalan yang lain. Kalau kita stres, sibuk hanya memikirkan ujian, persoalan, penderitaan, pergumulan yang datang kepada kita, kita akan semakin lemah. Kita akan semakin lemah. Anak-anak sekolah jangan pernah mikirin tentang ujian.
Dan ujian besok. Ya, anak SMP besok ujian ya. Besok menghadapi ujian. Jangan sampai besok ujian. Besok ujian. Ada banyak orang mau ujian stres. Tapi yang perlu kita pikirkan, persiapkan diri. Jangan pikirin ujiannya, tapi persiapkan diri. Salah satu contoh kalau kita persiapkan diri, kita sudah siap untuk menghadapi ujian. Begitu datang pertanyaan, senyum-senyum kita menjawab. Belum waktunya sudah selesai kita kumpul nilai 100, nilai 95. Wah, ada orang cepat-cepat dikerjakan karena stres. Kumpul nilai 0. Wih, ini parah. Ya, saya dulu punya kawan seperti itu, agak salut saya. Pokoknya belum apa-apa udah kumpul dia. Wah, ini juara umum ini kayaknya. Ya, belum apa-apa udah kumpul dia. Kita masih sibuk kerjain, dia sudah sibuk ngumpulin. Kita pikir ini otak paling encer sendiri. Ternyata nilainya merah semua. Wah. Ternyata kita tanya, kenapa kau cepat kumpul? Stres saya daripada pecah otak pemikir ini, lebih baik cepat kumpul. Asal ku jawab saja, benar salah pun berurusan. Waduh, ternyata dia orang seperti itu. Bukan karena cepat kumpul, karena dia ngerti, karena dia memahami, tapi karena dia stres. Wah, soal ini nggak tahu dia, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Waduh, diputar-putar otaknya panas. Daripada pecah otakku, udahlah kumpul saja. Ternyata guru periksa, waduh, nilai 15, 25. Kalau 95 tadi masih angka. Jadi jemaat terkasih, jangan pikirin ujian. Persiapkan dirimu sehingga kapanpun ujian itu datang, kita tetap kuat. Amin. Amin. Mari kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Bagaimana mereka menghadapi ujian demi ujian, tetapi mereka tetap menang dalam ujian itu. Mereka tetap kuat menghadapi ujian itu karena mereka mempersiapkan diri. Nah, jemaat terkasih, saya baca yang pertama rahasianya supaya kita bisa tahan uji, kita bisa menang dalam setiap ujian. Salah satu contoh, tidak ada uang kita bisa senyum-senyum. Amin. Amin, ibu-ibu. Senyum-senyum karena stres atau sukacita, itu juga beda. Sudah lari kau ke apa katanya. Senyum-senyum kau gak ada yang lucu. Habis penina mikirin uang ini. Uang sekolah anak-anak menuntut. Uang tak ada, pekerjaan tak jelas. Jadi kau senyum karena sukacita atau karena apa? Karena stresnya aku senyum-senyum. Wah, jangan sampai senyummu makin lebar. Apalagi senyummu bersuara, itu nanti kau jadi orang. Tapi orang senyum karena tetap sukacita. Yang disenyumkannya sebentar lagi akan berkat, sebentar lagi pertolongan Tuhan datang, sebentar lagi mujizat terjadi. Itu membuat kita senyum-senyum. Amin. Tuhanku baik, Bapakku baik, Bapakku dahsyat. Senyum-senyum kita. Sampai orang minjam uang kepada kita, padahal kita lagi tak punya uang. Karena apa? Karena melihat senyum kita. Kulihat senyum luar biasa. Udah banyak kali kurasa uang minjam dan uang. Justru saya tidak punya uang. Orang kalau kita sukacita, bahagia di tengah-tengah ujian, orang tidak percaya. Orang tidak percaya. Karena apa? Karena dia kurang percaya Tuhan. Tapi kalau dia percaya Tuhan, wah, luar biasa. Jadi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, ujian itu datang dan
pasti datang. Bahkan ujian itu bisa datang bertubi-tubi, silih berganti. Ujian soal keuangan, ujian soal pekerjaan, ujian soal kesehatan, ujian soal hati. Waduh, bertubi-tubi datang. Jangan tengking-tengking ujian. Jangan tolak ujian. Tapi ujian kita harus hadapi. Amin. Jangan menghindar dari ujian. Anak-anak harus senang ujian. Amin. Jangan anak sekolah. Amin. Karena kalau kalian udah ujian, gak naik kelas. Jadi pilih mana? Kelas 1 terus atau mau naik kelas 2? Dan tidak pernah ada sekolah manapun mengizinkan siswanya naik kelas tanpa lewat ujian. Makanya ujian itu harus dihadapi, tidak boleh dihindari. Anak-anak yang tidak mau ujian pasti tinggal kelas. Itu sudah 100% tinggal kelas. Begitu jadwal ujian dibagikan, gak mau ujian, takut. Apalagi dulu ujian nasional, UN, takut. Pasti jawabannya tinggal tetap. Tetaplah kau kelas 6 SD. Tetaplah kau kelas 3 SMP. Tetaplah kau kelas 3 SMA. Karena kau tidak mau ujian. Sampai hari ini ada banyak mahasiswa tidak diwisuda karena stres menghadapi ujian buat skripsi. Banyak mahasiswa sampai hari ini tak diwisuda, padahal dia sudah menyelesaikan bangku perkuliahan, tapi karena stres menghadapi skripsi, ujian terakhir tidak berhasil, sampai berpuluh tahun tak lulus. Siapa yang mau ujian? Wah, langsung wisuda. Penghiburannya luar biasa. Maka dipanggilkanlah namanya, nama ini. Nilai sangat memuaskan. Wah, itu kalau sangat memuaskan itu nilai 100. Tapi bilang si jauh kurtung, nilainya biasa. Aduh, biasa itu hanya kasih karunia. Jadi ada 3 nilai: biasa, memuaskan, sangat. Tapi itu tetap ditepuk tangan karena lulusnya dia. Tapi lulus biasa. Bilang biasa ini pun, dengar biasa ini pun, artinya apa? Kasih karunia menyertaimu. Dan tersebut dengan nilai sangat memuaskan. Wah, bangga dia. Dipindahkan kali itu kali itu. Wah, wisuda. Tapi banyak orang tak jadi wisuda, dibasuda terus, kuliah terus. Yang pertama, jemaat berkasih, mari kita lihat satu persatu. Untuk bisa kita tahan ujian datang, membantu mental terus ujian. Kita menang terus, gak tergoyahkan, kita tahan, kita kuat. Yang pertama, kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, bagaimana dikatakan Daniel ini adalah pribadi yang selalu menang atas setiap ujian apapun. Ayat yang ke-4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan.
Perhatikan kata Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu bukan roh manusia. Roh yang luar biasa itu bukan roh jahat. Karena ada 3 roh. Roh manusia, roh jahat, roh Allah, roh kudus. Tetapi yang dimaksud di sini ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki roh yang luar biasa. Bahkan Raja Nebukadnezar menyebut roh dewa yang kudus, karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka menyebut roh dewa yang kudus. Tetapi Raja Darius mengatakan bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini tahan uji? Tidak mau makan makanan dan minuman raja, tahan. Dilempar ke perapian yang menyala-nyala, yang melempar pun mati terbakar, tahan. Dan dilempar ke gua singa yang sengaja dilaparkan, tahan. Pokoknya ujian apapun yang diperhadapkan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, hanya satu jawabannya: mereka kuat, mereka menang. Bagaimana dengan kita? Kita sejak menghadapi ujian, belum tentu ujian seperti yang dialami Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini pernah kita alami. Belum. Mungkin kita belum pernah mengalami. Siapa lagi sini jemaat yang pernah dilempar ke air? Pak Gembala saja belum pernah mengalami. Siapa lagi sini jemaat yang dilempar ke gua singa? Belum. Dilempar ke kolam renang iya, atau dilempar ke speedway iya, tapi dilempar ke gua singa belum. Kita hanya pernah berfoto di samping singa, iya kan? Itu pun singa, bukan singa asli, singa buatan. Gambarnya saja kita foto, kita foto. Coba ke Manhattan sana, banyak jenis binatang yang berdiri di sini, cantik-cantik bisa saja. Coba foto langsung. Ya, seperti singa hidup. Kalau difoto, di mana singanya? Ya, Pak Gembala pernah pelayanan ke Malaysia, kita ajak jalan-jalan ke sebuah mall, ada namanya kuda mesin. Jadi kuda itu pakai mesin, tok, tok, tok. Seolah-olah Pak Gembala naik kuda asli, padahal kuda robot. Berfoto lagi, mantap kali kudanya. Kalau kita gak ceritakan itu kuda asli atau kuda palsu, orang tak akan tahu. Wah, ada juga mungkin singa buatan, singa robot kita foto di pundaknya. Nah, cobalah ke Medan Bola, banyak ini. Anak-anak suka itu, duduk di atas singa. Padahal singa robot. Nah, jemaat terkasih, ini singa beneran. Dan dilempar ke buah singa, tahan. Sadrak, Mesak dilempar ke perapian yang menyala-nyala, tahan. Coba jujurlah dulu jemaat Tuhan. Firman Tuhan kan melarang kita makan darah. Kalau ada pesta seringkali terlupakan tak berdarah. Sering itu Pak Gembala sering mengalami. Lalu tidak ada ikan, gak ada amal, semua meragukan, semua berdarah, darahnya kental. Gimana? Dicuci lah.
Jemaat tahu firman, oh tidak dulu kiri kanan sesama jadi rumput. Ini cuci dulu jemaat. Atau jemaat Tuhan motong ayam pakai darah, itu jelas-jelas bilang darah itu nyawa. Tetangga kita yang beragama Muslim dan anti mereka paling kuat melakukan ini. Setiap mereka motong lembu langsung potong cepat. Kita takut. Yang ngerinya pakai tabungan. Ada nggak seperti itu? Ada. Potong kucing langsung. Untung agak gini ya. Wah, jadi berubah kucing kau. Karena darah kucing sudah masuk ke kau. Coba, pernahkah agama tetangga kita makan darah? Coba. Mereka paling najis, paling anti dan benci. Kita, saya nggak tahu apakah jemaat Tuhan ini masih mau melakukan itu. Memang enak jemaat Tuhan. Dosa itu memang rata-rata sangat enak. Tapi Tuhan jelas melarang kita. Tidak boleh makan yang mati dicekik, tidak boleh makan makanan persembahkan kepada berhala, tidak boleh makan darah. Tapi ada banyak orang, bukan kami makan darah Pak Pendeta, kami makan gota Pak Pendeta, gota. Alkitab kan bilang darah, yang kami makan gota. Pertanyaannya, dari mana sumber gota itu? Darah yang dimasak. Jadi sok-sok pintar. Lebih bagus kami masih mati yang mang dosa ini. Lebih bagus itu. Jangan kita binasa. Apakah kita jemaat Tuhan siap tahan uji? Soal tidak makan, tidak ada makanan, sampai ada orang mencuri, menipu, merampok segala macam. Tetapi Sadrak Mesak Abednego tahan uji. Dalam ujian apapun yang datang, berbagai ujian datang menerpa kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi mereka tetap tahan uji. Mereka tetap menang karena yang pertama, mereka memiliki roh yang luar biasa. Memang kita tidak tahan uji kalau tanpa roh Tuhan pada kita. Untuk itu jemaat Tuhan ini masih masa-masa terus kita menanti-nantikan terus. Walaupun masa Pentakosta, hari Pentakosta sudah berakhir, tapi kita bisa terus mengalami Pentakosta sampai kapanpun. Kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bisa kita alami kapanpun, bukan karena waktu tertentu. Untuk itu jemaat terkasih, buka hatimu selalu. Kemarin dalam kebaktian WBI saya percaya ada beberapa WBI yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pertahankan itu, jangan sampai Roh Kudus itu undur seperti roh Tuhan undur dari Raja Saul. Jaga terus, karena roh itulah yang membuat kita kuat. Roh itulah yang membuat kita tahan uji atas setiap persoalan-persoalan. Karena roh yang ada pada kita itu, Roh Kudus itu, roh yang kuat, roh yang luar biasa, roh yang memberi keberanian, roh yang memberi kuasa untuk melawan segala ujian apapun. Kalau hanya dengan roh kita lemah. Kita tidak berdaya jemaat Tuhan. Tapi kalau ada roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus memenuhi kita kuat. Lihatlah Simpson, pada waktu dicatat berkuasa roh Tuhan atas Simpson, dia bisa angkat pintu gerbang yang mungkin 1000 orang pun tidak bisa angkat itu.
Tapi dengan sendirinya Simpson dia bisa cabut. Dicatat berkuasalah Roh Tuhan atas Simpson. Dia bisa cabik-cabik itu singa muda seperti mencabik-cabik tisu. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Pada waktu berkuasalah Roh Tuhan atas Simpson, ada 1.000 tentara Filistin datang. Hanya dengan tulang rahang keledai dia bisa bunuh 1.000 tentara itu. Bayangkanlah siapalah manusia sanggup dengan hanya tangan kosong melawan orang-orang lengkap pakai senjata. 1.000 orang. Jangan percaya film-film yang di TV-TV itu. Itu namanya film. Film seperti Jackie Chan itu film. Kita lihat bisa sampai 1.000 dilawan. Oh, itu film. Kalau nggak percaya tanya Jackie langsung sama Jackie Chan. Kalau sempat satu orang dengan pakai tongkat dikelilingi, wah, siapa gak mati? Kecuali dia punya roh yang luar biasa. Jemaat terkasih, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki roh yang luar biasa. Makanya roh itu memberikan kita ada buah. Kita tak punya uang, ada roh yang luar biasa, ada buahnya, suka. Kenapa kita bisa bersuka cita jemaat Tuhan? Sementara kita dalam kesedihan. Kenapa Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mampu mengucap syukur? Sementara anaknya yang ganteng, tampan, pintar, wow, semua baik, terkenal kebaikannya di Jawa Barat. Banyak orang mengenang hari ini penguburannya. Kenapa dia bisa mengucap syukur? Saya percaya dia punya roh yang luar biasa. Roh yang kuat. Walaupun ada orang netizen bilang, cari popularitas, sedih memang. Kita dalam berduka pun ada orang ngomongin kita. Senang dari bilang, mati anak ini pada jualan. Kalau ada jemaat Tuhan mungkin kemalangan atau suaminya dipanggil Tuhan karena nggak pas berjujuran dari mata itu, senang dari tidak mati suaminya. Ada aja mulut yang mengatakan itu, dan mulut itu tak boleh kita tutup. Jangan bilang Tuhan, mulut yang mengatakan itu tertutuplah, nggak perlu kita buatkan. Suka orang di mulutnya. Tapi kita nggak boleh tergoncang dengan itu. Ya, nggak boleh tergoncang. Ada roh yang luar biasa. Amin. Amin. Silakan orang ngomong apapun itu. Yesus saja yang sempurna diomongin. Yesus tak pernah ada dosa diomongin. Difitnah, dibunuh. Tapi Yesus sudah tergoncang dengan kata-kata itu. Itu ujian ke hati. Itu ujian hati. Itu jemaat terkasih, mari terus rindukan untuk roh yang luar biasa itu masuk dalam hidup kita. Amin. Berdoa terus, Tuhan penuhi aku dengan penuhi aku. Jemaat Tuhan lagi sakit parah, Tuhan penuhi aku dengan roh. Ya, mampu mengucap syukur di balik penyakit yang datang. Itu yang hebat jemaat Tuhan. Sehingga penyakit yang datang itu stres sendiri, pergi sendiri. Karena apa? Gak tahan dia. Masuk ke dalam diri kita, gak tahan. Virus-virus, bakteri, kuman-kuman itu gak tahan. Karena apa? Ada sukacita. Di polis dokter pun 3 hari lagi kau mati. Oh, mati sukacita dia. Memang sukacitanya ada 2. Cepat aku masuk surga. Ternyata Tuhan kasih panjang umur. Jadi sukacita senang. Ya. Tapi kalau kita stres, gak ada uang, stres. Kok jadi uang membuat kita stres? Uang itu
kertas. Jadi harus ada roh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia Sadrak Mesak Abednego dan Daniel tahan uji. Masih Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi rahasia kedua tahan uji yang dilakukan Daniel dan teman-temannya, mereka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jemaat, ada ujian, ada masalah, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Berbagai persoalan ujian yang begitu berat sepanjang hidupku, aku sudah lewati. Aku sudah pernah alami, hadapi. Bukan hanya ujian kecil-kecil, ujian ikan teri, bukan ujian ikan gembung, ikan tongkol, tapi ujian ikan paus pun aku sudah alami. Tapi rahasianya dekatkan. Pernah ujian yang sangat terberat yang pernah saya hadapi tahun 2003. Disitulah saya berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi buka setiap jam 5 sore. Saya berdoa. Di dalam puasa 40 hari itu saya tulis semua topik-topik doa. Itulah yang saya tumpang tangani. Semua terjawab dari poin 1 sampai 4. Ujian boleh datang, tapi hati tidak boleh menjauh dari Tuhan. Seandainya saya menjauh dari Tuhan, saya mungkin sampai hari ini tidak jadi hamba Tuhan. Mungkin saya sudah di pantai rehabilitasi, stres gila. Karena dengan kekuatan aku tidak mampu memikul persoalan itu. Sudah sempat hang kurasa. Pikiran ini sudah hampir kosong karena aku mengandalkan kekuatan. Aku mulai tidak dekat dengan Tuhan. Aku sudah mulai meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan, sehingga aku tidak mau lagi datang ke Tuhan. Setan masuk. Kalau Tuhanmu itu baik, sejak kecil ke orang baik, orang yang dekat ke Tuhanmu, mana kasihnya? Setan intimidasi, sehingga saya tidak selera berdoa. Baca Alkitab saya sudah tidak suka, saya coba atasi. Jadi saya bisa rasakan orang gila itu seperti apa jemaat Tuhan. Saya bisa rasakan, karena saya hampir sempat mengalami. Tapi bedanya saya dengan orang gila, disitulah pertama kali yang saya jelas dengar suara Tuhan. Karena aku coba cara ini mengatasi mental, dengan cara ini nggak sanggup, dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini seluruh cara aku coba mengatasi persoalan ini mental semua. Ternyata orang gila itu kalau jalan tidak seperti pijat tanah. Orang gila kalau jalan dari Tembung ke Siborong-borong bisa. Tapi kalau jemaat normal bisa enggak? Terkadang lihat orang gila di Tembung ini sebentar lagi sudah tidak salah. Terlalu berdarah Tuhan. Tuhan, kok cepat kali jalan ini kalah angkot. Ya, karena mereka bukan lagi seperti jalan di awal-awal. Jadi sempat rasakan seperti jalan saya di awal-awal terbang perasaan karena pikiran sudah kosong.
jalan itulah karena sudah mentok semua, gak sanggup lagi. Kudengarlah suara seperti pakai mic, pakai toa. Bukankah aku yang punya langit dan bumi? Seperti pakai toa jelas. Saja. Itulah lebihnya kita dekat dengan 1 Korintus 10:13 itu pencobaan-pencobaan yang umum alami, pencobaan-pencobaan yang biasa. Bila melebihi kekuatan kita, Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Kalau Tuhan tidak kasih jalan keluar, mungkin saya enggak jadi kata. Tersadarlah saya dalam berada di mana. Sadar. Disitulah saya bilang, Bapak, aku puasa 40 hari, 40 malam, bukan jam 5. Saya langsung katakan, di tempat di mana Tuhan berbicara kepada saya itu, saya langsung bilang, saya berdoa puasa, doa terus. Benarlah jemaat Tuhan. Semakin datang usia kepada kita, kalau semakin kita jauh dari Tuhan, hidup kita semakin hancur. Kita semakin stres. Tapi dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mungkin jemaat pasti mengalami. Engkau tidak ada keuangan, segala macam, segala cara pekerjaan tak ada. Begitu kau berlutut di kaki Tuhan. Oh, ini yang ditunggu-tunggu Bapak. Dengan caranya yang ajaib, dikasihlah kita berkata. Dengan caranya yang ajaib, percayalah Tuhan. Percayalah. Asal kita dekatkan diri kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Jangan malas berdoa. Jangan malas beribadah. Ada banyak orang jemaat bersaksi, ahli ulama semakin dekat ke Tuhan, banyak kali coba. Pertanyaannya, semakin kau menjauh dari Tuhan, hidupmu sudah seperti apa? Semakin baik kan atau semakin hancur? Hancur lebih. Tapi coba jemaat Tuhan, semakin jemaat Tuhan, semakin dekat aku ke Tuhan, semakin banyak masalah, banyak cobaan, banyak pergumulan. Tapi terus mendekatkan, memang tapi hebat, luar biasa pertolongan Tuhan. Pasti kita saksikan. Tidak ada jemaat yang bilang, oh semakin aku menjauh, hidupku semakin lebih baik. Tidak ada. Coba cek jemaat Tuhan yang ibadah tak jelas, cek rumah tangga. Cek kehidupannya, semakin lebih baik apa? Semakin lebih bahagia tidak? Anak-anaknya semakin luar biasa tidak? Tapi ceklah anak-anak yang selalu dekat ke Tuhan. Mungkin dia tak sempat menikmati, percayalah keturunannya akan menikmati dengan luar biasa. Percayalah. Tidak pernah sia-sia orang yang berdoa, orang yang dekat ke Tuhan. Yang terakhir jemaat Tuhan, mari kita lihat rahasia tahan uji. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari dengarkan firman ini. Daniel pasal 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku
dirikan. Pada waktu Nebukadnezar mendirikan patung emas, dan setelah selesai dibangun, maka dibuatlah pesta peresmian dengan satu syarat yang berlaku: setiap bunyi-bunyi yang telah dibunyikan, maka seluruh rakyat, bupati, para menteri, penguasa sujudlah menyembah patung emas yang didirikan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai Tuhan, bukan Tuhan patung, tapi Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu, sebab itu menyalahi kepada iman mereka. Mereka tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan yang mereka sembah. Jadi supaya kita tahan uji jemaat Tuhan yang terakhir, kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tak pernah tergoyahkan kepada Tuhan. Kita bisa berkata seperti ini: aku bisa kehilangan segala-galanya dalam hidupku, asal Tuhan tidak kehilangan dalam hidupku. Aku bisa tidak punya apa-apa pun selama aku ada di dunia ini. Kekayaan, kehormatan, jabatan apapun aku tidak sempat nikmati di dunia ini. Tidak apa-apa, asal aku punya Tuhan dalam hidupku. Itulah hartaku satu-satunya. Tapi ada banyak orang kehilangan harta, kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang tahan uji, lihatlah seperti Ayub. Ayub diambil Tuhan, apa yang dia punya diizinkannya iblis. Kambing dombanya 7.000 mati, untanya 1.000 mati, lembunya 500 pasang mati, keledainya mati, anak-anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan mati. Datang lagi penyakit parah busuk yang mengerikan kepada Ayub. Coba, Ayub segalanya kehilangan, tapi Ayub berkata begini: Bapa, terpujilah Engkau yang memberi, Engkau yang memberi. Artinya apa? Walau aku kehilangan segala-galanya, aku tidak mau kehilangan Engkau. Ini orang-orang seperti ini tahan uji. Tahan uji. Suatu saat kita bisa mengalami kehilangan pasangan kita. Pasangan kita meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita, pekerjaan tumpul. Suatu saat itu bisa terjadi. Tapi jangan pernah kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kenapa? Ini jemaat Tuhan, saya kasih tahu rahasia. Hanya dengan kita punya Tuhan satu-satunya, kita punya segala-galanya. Amin. Amin. Kita belum tentu punya segala-galanya, tapi Tuhan belum tentu kita punya. Jadi kita pilih mana? Coba. Bagi Tuhan dalam hitungan sekejap, coba Ayub mengerti kebenaran itu. Walaupun aku hanya punya Tuhan, tapi sesungguhnya aku punya segala-galanya. Karena Dia punya segala-galanya. Makanya waktu Ayub tidak stres, waktu Ayub tidak gantung diri, tidak minum racun, tidak gila, tapi sukacita, happy. Sampai istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu itu supaya kau mati. Tapi Ayub tetap sukacita. Karena apa? Oh, Tuhan yang paling utama, itu hartaku yang terutama. Pada waktu Ayub mengatakan itu dalam hatinya dan dia imani, oh, gak lama Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Jadi itu rahasianya jemaat Tuhan. Jangan pernah Tuhan hilang dari hidup. Amin. Jangan pernah Tuhan kau kecewakan. Kau
kau sakiti, kau lukai. Jangan lihat gereja ini, jangan lihat kepala. Lihat Tuhan. Aku datang ke gereja biru karena aku beribadah karena Tuhan. Aku memberi kepada Tuhan. Semua kepada Tuhan. Suatu saat kita bisa dikecewakan. Bisa tidak mengecewakan? Bisa. Jemaat bisa mengecewakan kita. Kawan kompak sahabat dekat kita apalagi bisa mengecewakan kita. Gembala pendeta sekalipun bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Maka datang kepada Dia. Amin. Amin. Tetap berbahagia. Tetap berbahagia. Sehingga kita menjadi pribadi yang tahan uji. Amin. Siapkan diri jemaat Tuhan, ya. Pribadi yang tahan uji. Semalam saya mendoakan Ibu Arga, langsung digenapi firman itu dalam dirinya. Tahan uji, ya. Harus tahan uji. Jemaat yang tidak sempat datang beribadah secara onsite, mari secara online. Di tempat tidur sambil sakit pun dengar khotbah. Jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bayangkan Daniel, demi didengar Daniel larangan Raja Darius dalam 30 hari tidak boleh berdoa, beribadah, memuji Allah manapun kecuali kepada Kaisar, kepada Raja Darius. Justru Daniel demi didengar Daniel 3 kali sehari. Tidak ada yang ditakutinya dalam dunia ini kecuali Tuhan. Amin. Jangan pernah takut kepada siapapun. Takutlah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.